kita akan membahas tentang menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama itu jenisnya, yang kedua itu cara melestarikannya, yang ketiga adalah bagaimana cara menghargai keragaman di Indonesia. Indonesia adalah kepulauan. Secara geografi, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Adanya interaksi yang erat dan dalam jangka waktu yang lama membuat terjadi percampuran budaya asing dengan budaya asli Indonesia. Tidak hanya itu, muncul pula budaya baru sebagai hasil pengaruh dan masukannya budaya asing tersebut. Bentuk wilayah Indonesia yang berupa kepulauan membuat negara kita memiliki keragaman agama, suku, bangsa, dan budaya. Ayo kita pelajari keragaman tersebut bersama-sama. Keragaman agama. Terdapat 6 agama dan aliran kepercayaan di Indonesia. Agama tersebut adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Umat Islam beribadah ke masjid, umat Katolik beribadah ke gereja, umat Kristen juga beribadah di gereja, umat Buddha beribadah di wihara, umat Hindu beribadah di pura, dan umat Konghucu beribadah di kelenteng. Keragaman makanan tradisional. Makanan tradisional adalah makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di daerah tertentu. Makanan tradisional mencerminkan karakter masyarakat serta sumber daya alam daerah setempat. Keragaman tari tradisional. Tari tradisional merupakan tarian yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kelompok masyarakat di daerah tertentu. Tari daerah dipentaskan untuk menyambut tamu, upacara adat, atau hiburan rakyat. Keragaman di Indonesia. Satu penyebab keragaman di Indonesia. A. Wilayah Indonesia adalah kepulauan. B. Kondisi alam seperti gunung, pantai, bukit, pulau-pulau kecil. C. Memiliki banyak suku dan budaya. D. Menganut agama yang beragam. 2. Bentuk keragaman di Indonesia. A. Keragaman agama. B. Keragaman suku. C. Keragaman bahasa. D. Keragaman budaya, rumah, pakaian, makanan, dan seni senjata. E. Keragaman seni, tari, musik, dan lagu. Yang kelompok lain boleh menyiapkan jawabannya kalau ada. Gimana sih caranya tahu? Misalnya nih, Febri orang mana? Orang Jawa. Tinggalnya di Jakarta, sekolahnya di Jakarta. Kalau berdasarkan pulau, adanya di Pulau Jawa. Tapi gimana kamu bisa tahu budaya keragaman yang ada di Sumatera, yang ada di Sulawesi, yang ada di Bali, yang ada di Papua? Gimana caranya? Gimana cara tahu budaya yang ada di Indonesia itu beragam, kaya? Caranya. Contoh, misalnya gimana sih caranya kamu bisa tahu kalau ternyata selain di Pulau Jawa, selain di Jakarta, wilayah Indonesia lain juga punya kesenian, budaya, bahasa yang berbeda atau beragam? Gimana caranya? Pak Pras udah ada satu jawaban gimana caranya supaya kita tahu. Dan jawaban itu saya yakin kalian juga tahu. Saya yakin Yasmin juga tahu jawaban apa yang saya pikirkan. Semua masalahnya kita klik kan nih. Mempelajari Ulang, bagaimana cara kita tahu? Boleh, nggak apa-apa, yuk. mempelajari dan bertanya-tanya. Mempelajarinya di mana? Misalkan dari buku, internet, atau dari teman. Betul, pintar, tepuk tangan. Itu caranya. Jadi cari informasinya. Tadi disebutkan di buku, di internet. Tadi saya bilang paling gampang. Searching tidak sampai bermenit-menit. Buka YouTube, budaya suku Baduy ada. Budaya saudara kita yang ada di Sumatera ada. Ada lagi jawabannya? Gimana cara kita mengetahui lagi? Tadi ada jawaban yang bagus tuh. Tanya sama siapa?
sama siapa? Betul. Kamu orang mana? Aku orang Jawa. Mau tahu dong? Kan gue orang Betawi. Lu kan orang Jawa. Kalau di Jawa itu ada boneka yang dimainin itu apa sih? Oh, itu wayang kulit. Oh, wayang kulit. Lah, gantian dong, kalau di tempat kamu di Betawi ada boneka besar itu apa ya? Oh, itu mah ondel-ondel. Itu mah selalu ada tuh di acara pernikahan tuh. Beberapa adat pernikahan Betawi ada ondel-ondel. Tanya ke temannya yang berbeda suku bisa. Ya, atau tanya lagi ke siapa? Ke pelaku seni. Contoh misalnya, besok hari Minggu di BKT ada pertunjukan kuda lumping. Nonton yuk. Setelah nonton tanya, "Pak, kok bisa sih Bapak makan beling? Bibirnya nggak luka? Kok bisa sih nari dengan mata tertutup?" Tanya langsung dengan pelaku seninya. Ya, jadi bisa bertanya langsung, bisa juga melalui media sosial atau buku. Siap ya, materi yang kelompok 2 adalah cara melestarikan keragaman. Silakan Mas Doni. Baca dari depan. Ya. Cara melestarikan keragaman di Indonesia. Keragaman budaya sesungguhnya merupakan kekayaan bangsa jika kita melihatnya sebagai sebuah keuntungan dan bukan sumber perpecahan. Oleh karena itu kita perlu memanfaatkan dan melestarikan keragaman tersebut. Keutamaan adanya keragaman bangsa kita sesungguhnya beruntung karena memiliki berbagai keragaman. Salah satunya keragaman budaya. Apa saja keuntungan yang kita miliki? Keuntungan. Silakan estafet. Cara melestarikan keragaman di Indonesia. Agar dapat menjadikan keragaman sebagai keuntungan, kita harus memandang keragaman itu sebagai suatu hal yang positif. Kita sebaiknya tidak memandang keragaman dan sebagai perbedaan. Misalnya, hindarilah memilih teman berdasarkan asal, suku, bangsa, dan ciri fisiknya. Memilih teman dalam pergaulan dapat menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Salah satu cara memandang keragaman sebagai hal yang positif adalah dengan menganggap keragaman itu sebagai kekayaan bangsa yang dapat memberikan keuntungan. Oleh karena itu kita harus menjaga kelestariannya. Berikut beberapa cara menjaga kelestarian dari keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. B. Cara melestarikan keragaman. 1. Keuntungan adanya keragaman. A. Memperluas pengetahuan. B. Menjadi objek wisata. C. Membuka peluang usaha masyarakat. D. Mempersatu bangsa. 2. Cara melestarikan keragaman. A. Bersikap toleran. D. Menggunakan bahasa daerah. Bagaimana cara kita melestarikan keragaman budaya yang juga bisa menjadi objek wisata, bahkan menjadi peluang usaha untuk masyarakat? Bagaimana? Apa sih buktinya? Kalau misalnya keuntungan kita dengan keragaman itu menjadi objek wisata, bahkan bisa membuka peluang usaha atau pekerjaan bagi masyarakat. Menjadi objek wisata. Banyak wisatawan lokal yang mancanegara yang gemar melakukan wisata budaya, misalnya mengunjungi candi atau menonton pertunjukan tari tradisional. Keragaman budaya Indonesia dapat menjadi objek wisata yang menarik serta menghasilkan devisa. Oke, tadi itu untuk wisata. Tapi tadi lokal ya. Ada juga wisata yang
bukan lokal tapi internasional, misalnya orang-orang asing. Lalu apa buktinya keuntungan keragaman itu juga menjadi peluang usaha? Apa buktinya? Banyaknya wisatawan yang mengunjungi objek wisata budaya menciptakan peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Masyarakat dapat membuka berbagai usaha seperti menjual makanan, minuman, cendera mata, oleh-oleh, tempat penginapan dan penyewaan kendaraan. Oke, kemarin pernah ke Monas? Di Monas kan ada tempat penjualan cenderamata tuh, ada kaos yang tulisannya I love Jakarta misalnya, yang ada gambarnya Monas, yang ada gambarnya ondel-ondel. Nah berarti itu kan menjadi peluang usaha masyarakat, pada bikin kaos, pada nyetak kaos. Berarti benar kalau keragaman yang ada di Indonesia itu menjadi sebuah keuntungan. Cara menghargai keragaman di Indonesia. Kita telah mempelajari bahwa keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia dapat memberikan berbagai keuntungan kepada kita. Agar keuntungan tersebut dapat dirasakan dengan maksimal, kita harus dapat menghargai keragaman yang ada. 1. Berteman dan saling membantu tanpa memandang suku bangsa. Teman-teman dan tetangga kita berasal dari berbagai suku bangsa. Perbedaan suku bangsa adalah kekayaan bangsa. Perbedaan itu seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan. Oleh karena itu, kita sebaiknya saling menghargai dan menyayangi walaupun berasal dari suku bangsa yang berbeda. Indonesia menganut agama dan kepercayaan tertentu. Mereka juga bebas beribadah sesuai agama dan kepercayaan. Cara menghargai keragaman. 1. Berteman dan saling membantu tanpa memandang suku. 2. Menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah sesuai kondisi. 3. Mengapresiasi saat menyaksikan pentas seni budaya. 4. Menjaga warisan budaya. Bagaimana cara menjaga warisan budaya bangsa? Tuh ada yang poin nomor 4. Cara menghargai keragaman, yang nomor 4 adalah menjaga warisan budaya bangsa. Gimana cara menjaga warisan budaya bangsa? Berteman tidak membeda-beda. Bukan, maksudnya warisan budaya bangsa. Budaya nih, budaya. Contohnya gimana supaya ondel-ondel itu tidak punah? Supaya nanti anak kamu, cucu kamu tahu kalau di Indonesia, di Jakarta ada ondel-ondel. Gimana? Itu kan warisan budaya. Di Jawa ada keris. Gimana supaya anak kamu nanti juga tahu kalau ada senjata dari Jawa itu keris? Gimana? Selalu Ya. Saya selalu memakai lampu saat pernikahan. Memakai Ya, misalnya melestarikan dengan cara, misalnya acara 17-an, kelas 5 tampil menarikan tarian saman. Dari mana itu? Saman-saman yang bareng-bareng, yang duduk. Aceh, dari Sumatera, yaitu dari Aceh. Itu cara menjaganya. Nah, ya, jadi kesimpulannya adalah 5 juta rupiah yang bisa menyimpulkan tentang keragaman yang ada di Indonesia. Saya dulu ya. Jadi keragaman di Indonesia adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang harus kita jaga untuk melestarikan segala kekayaan yang ada di Indonesia. 5 juta serius ini langsung saya kasih cash. Ya, serius 5.000 rupiah maksudnya. Ini lumayan, 5.000 rupiah pulang dapat uang 5.000 buat jajan. Ya, tadi saya udah tuh. Jadi kalau menurut saya adalah keragaman itu sebuah anugerah dari Tuhan, supaya kita bisa menjaga banyaknya kekayaan yang Tuhan kasih ke bangsa Indonesia. Kamu kasih kesimpulan apapun yang tadi versi kelompok kamu boleh. Apapun. Menurut kamu apa?
tapi bentuknya kesimpulan. Yuk. Jadi kita harus menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di tempat yang dekat. Misalnya kita di Palembang, misalnya kita nggak bisa bahasa Palembang, jadi kita bisa memakai bahasa Indonesia. Betul, berarti orang Palembang juga harus menggunakan bahasa Indonesia ketika bertemu dengan orang yang bukan dalam satu suku. Betul ya? Berarti bahasa Indonesia menjadi bahasa apa? Pemersatu, betul. Jadi bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu. Kemarin tanggal 28 salah satu bunyi dari Sumpah Pemuda adalah berbahasa satu, bahasa Indonesia. Terima kasih, sekian diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.